lagi bersama kami kelompok 3B, gelombang 3, angkatan 24. Nah, sebelum kita masuk diskusi, kita perkenalan dulu aja ya. Aku Vino Satyarani dari Kantor Pertanahan Kabupaten Siska. Nah, sekarang kita bisa lanjut ke Kak Rizky, Kak Rai, Nafisa, dan Kak Ayu untuk perkenalan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad dari Kanta Kabupaten Aceh. Perkenalkan, nama saya Renali Winarko dari Kanta Kabupaten Toraja Utara. Perkenalkan, saya Nafisa M dari Kansa Kabupaten Sujanarapang. Perkenalkan, nama saya Satria Putri dari Kantor Pertanahan Kota Kupang. Oke, teman-teman. Nah, kita ada tugas ya hari ini, yaitu membuat tabel analisis substansi terkait implementasi nilai core value ASN, yaitu nilai berorientasi pada pelayanan dan akuntabel. Nah, teman-teman kira-kira ada saran ya, kita mau bahas apa ya? Kalau menurut saya, karena sekarang sudah memasuki era digitalisasi, bagaimana kalau kita membahas terkait layanan digitalisasi, apalagi kan di berbagai instansi sudah banyak yang menggunakan optimalisasi layanan digitalisasi, apalagi BPN juga punya aplikasi yang bernama Sentuh Tanahku. Nah, gimana teman-teman kalau kita membahas nama kegiatannya itu digitalisasi layanan pertahanan melalui Sentuh Tanahku. Boleh sih, ini aku ada Hmm. berita tentang Kementerian ATR BPN itu dia menghadirkan fitur antrian online di aplikasi Sentuh Tanahku. Aku kirim link beritanya ya teman-teman ya. Di aplikasi Sentuh Tanahku tuh bukan cuma fitur ambil antrian online aja gitu loh guys. Hmm. Jadi bisa ada berbagai fitur pendukung lainnya. Tuh kita bisa ngecek sertifikat, ada panduan tata cara pengurusan dokumen pertanahan, terus ada informasi layanan terkini. Di situ juga kita bisa kayak ngecek bidang tanah kita itu di mana gitu loh. Ini aku juga mau nambahin kita sih soal yang aplikasi dan aku juga tanya tentang aplikasi aku yang udah bisa ngurangi tingkat sampai 50%. Tapi di kita ini bidang jumlah kita yang daftar baru 1 orang. Apa aja nih tahapan-tahapan kegiatannya? Mungkin teman-teman ada argumen atau pandangan terkait digitalisasi layanan Sentuh Tanahku. Untuk tercapainya kegiatan digitalisasi layanan pertanahan melalui Santunan Aku ini, tahapan yang bisa kita lakukan, tahap awalnya itu kita bisa melakukan Hmm. sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terhadap penggunaan aplikasi Santunan Aku. Menurut saya hal ini sangat penting karena masih banyak masyarakat yang belum memahami manfaat dan cara menggunakan layanan digital pertanahan. Iya, kalau menurut saya nih Nafisa untuk menindaklanjuti dari pernyataan Nafisa, setelah kita sosialisasikan dan edukasi kepada masyarakat, tentunya kita harus mempraktekannya. Nah, untuk mempraktekannya itu, maka menurut saya mungkin kita bisa melakukan pendampingan registrasi dan aktivasi akun. Mengingat bahwa untuk menggunakan layanan Sentuh Tanahku itu tentunya butuh registrasi dan aktivasi. Apalagi nih, kalau misal banyak orang yang sudah eh, lansia, misal sudah lansia atau yang masih kurang, ya agak gaptek lah dengan teknologi, mungkin agak bingung mereka dengan penggunaan aplikasi atau pendaftaran aplikasi Sentuh Aku. Jadi saran saya untuk tahapan kegiatan, poin keduanya itu mungkin kita bisa melakukan pendampingan, registrasi dan aktivasi akun. Terus, teman-teman, ini aku ada saran untuk tahapan kerja selanjutnya. Um, Karena habis melakukan pendampingan nih, sama registrasi akun. Gimana kalau aku tambahin kegiatan validasi dan pembaruan data pertanahan berbikin front dengan sistem. Karena kan banyak ya pemohon-pemohon itu yang datang ke kantor pertanahan untuk tahu perjalanan itu asuransi itu sudah sempurna.
Oke, mungkin aku mau nambahin poin selanjutnya kali ya teman-teman ya. Kapan kegiatannya, kalau dari masyarakat sendiri udah apa ya daftar di Kantah itu sendiri, untuk di aplikasi tuntutan aku itu mungkin mereka bisa monitoring kali ya berkas mereka yang udah masuk ke Kantah gitu. Aku mau nambahin terakhir sih paling apa tentang evaluasi dan kekosongan. Soalnya kalau dari berita tadi itu aku nangkapnya 15 itu keberhasilan, tapi yang angka itu yang ada kalau bahwa sosialisasi dan pendidikan itu penting. Aplikasi itu setelah ada penggunaan layanannya itu kita bisa melakukan evaluasi gitu. Mungkin dari evaluasi kinerja BPN dan bagaimana kepuasan pengguna setelah menggunakan Sentuhan Aku. Saya rasa mungkin tahapan kegiatan terakhir itu di bagian penilaiannya dari evaluasi dan menilai kepuasan. Tapi soalnya kan itu nanti bisa buat perbaikan ini ya organisasi untuk kedepannya. Kalau udah tahapan kegiatan nih teman-teman, pasti kan ada nih hasil atau output yang ingin dicapai ya. Jadi mungkin kalau untuk sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, output yang dicapai masyarakat itu mampu memahami ya dan menggunakan aplikasi Sentuh Tanahku secara mandiri. Saya mau tambahkan outputnya itu data pertanahan yang tampil di aplikasi sinkron nih dengan basis data BPN dalam artian bahwa eh, sifatnya adalah real time. Jadi ketika BPN telah melakukan validasi mungkin dari sertifikat tanah, itu juga langsung terkoneksi nih dengan aplikasi Sentuh Tanahku. Tadi sangat setuju apa yang disampaikan dari Kak Rai. Eh, dengan hasil yang disampaikan itu semua kita bisa mencapai hasil yang terbaik. Namun ya saya ingin menambahkan hasil atau output lainnya dari kegiatan digitalisasi ini. Eh, kita berharap bisa meningkatkan transparansi dan efisiensi pelayanan publik di bidang pertanahan. Saya rasa ini menjadi hal yang penting ya, karena tentunya bisa menjadi dasar terciptanya kepercayaan masyarakat terhadap kantor pertanahan. Jadi izin menambahkan mengenai itu, meningkatnya transparansi dan efisiensi dari pelayanan publik sendiri. Teman-teman, aku mau nambahin untuk menindaklanjutin apa yang diomongin Kak Alvin bisa, biar kita tahu nih kekurangan kita apa aja dalam melakukan pelayanan publik. Menurut aku, kalau di bagian output atau hasil ini ditambahin laporan evaluasi layanan digital. Jadi kita bisa tahu nih kayak kekurangan dan masukan-masukan dari masyarakat tentang pelayanan yang kita lakukan. Jadi selanjutnya nih, kita kan udah mengisi output dan hasil. Nah, dari kegiatan, kemudian kita jabarkan ke tahap kegiatan dan kita sudah me, apa ya merumuskan output dan hasilnya seperti apa. Kita ini sebagai calon ASN, eh, tentunya kita memegang nilai-nilai ASN, yaitu berakhlak. Nah, menurut teman-teman semua, apa sih keterkaitan antar digitalisasi layanan terhadap core values berakhlak, khususnya nih pada nilai-nilai berorientasi pelayanan dan akuntabel. Berkomunikasi secara ramah dan jelas dalam menjelaskan manfaat aplikasi sederhana pada masyarakat. Karena manfaatnya kita bisa cacat sederhana, pelacakan berkas dan daftar antrian online. Ini kan kalau masyarakat, khususnya pemohon ya di Kantah itu kan nggak semuanya anak muda ya Kak ya. Jadi ada orang tua yang mungkin perlu nih penjelasan dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh mereka gitu.
Jadi buat petugas di Kanta itu sendiri kan bisa memberikan penjelasan ya terkait langkah-langkah dengan bahasa yang bisa diterima sama orang tua gitu sih. Gimana kalau misalnya aku tambahin eh menindaklanjuti yang tadi diomongin sama Mbak Ayu ya, alasan langkah-langkah yang juga banyak lansia itu, gimana kalau kita nambahin tahap memberikan solusi kalau misalnya ada kendala teknis nih pada saat penjelasan terkait penggunaan aplikasi Sentuh Tangan itu, memberikan solusi terhadap kendala teknis yang dihadapi masyarakat dalam mengakses layanan Sentuh Tangan. Untuk substansi berorientasi pelayanan publik ini juga harus mengusulkan kegiatan ya, itu mengumpulkan feedback atau survei dari masyarakat terkait pelayanan yang dilakukan. Menurut saya ini penting ya, karena melalui umpan balik masyarakat kita bisa mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan itu dilakukan. Pandangan pribadiku tuh tentang akuntabel itu memastikan segala tahapan yang dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Sesuai dengan akuntabel itu artinya kita bertanggung jawab juga, memastikan sesuai dengan peraturannya, regulasinya. Buat poin B-nya, buat akuntabel nih, kalau tentang melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pendampingannya itu sesuai sama rencana dan melaporkannya secara transparan. Jadi memang ada kayak pertanggungjawaban gitu loh. Di bagian akuntabel ini, aku tambahin tentang memberikan edukasi secara objektif dan profesional tanpa mengharapkan imbalan. Jadi, seorang petugas memang harus uh, mengedukasi masyarakat dan menjalankan tusinya tanpa berharap apa-apa untuk bisa mengimplementasikan. Baik, teman-teman, setelah tadi telah mengisi dari tabel-tabel kegiatan, kemudian terakhir keterkaitan substansi mata pelatihan, tentunya kita berharap kegiatan ini jika dilakukan dengan baik itu bisa memberikan kontribusi terhadap visi misi organisasi, sebagaimana itu mendukung visi misi dari Kementerian ATR BPN kita, yaitu mewujudkan pelayanan pertanahan yang profesional, modern, transparan, dan akuntabel. Serta misinya itu meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi. Poin melayani, berikan kemudahan akses dan mempercepat pelayanan pertanahan melalui platform. Aku mau nambahin terkait dengan poin profesional. Karena ya emang sebagai kita sebagai ASN harus secara profesional nih menyampaikan informasi dan pendampingan yang akurat. Juga tidak mengesampingkan kode etik dan juga tetap memperhatikan ini sih etika aja ketika menjelaskan prosedur sesuai dengan SOP dan aturan yang berlaku kepada masyarakat. Terakhir aku mau nambahin terpercaya ya teman-teman ya. Terpercaya di mana kita sebagai ASN kalau sudah dipercaya sama masyarakat, sama publik, itu kan bagus juga ya teman-teman ya untuk kerja instansi. Oke, demikian video diskusi tugas analisa penerapan implementasi core values ASN kelompok 3 angkatan 24. Selamat malam teman-teman.